Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehat semuanya Bapak Ibu? Sudah hujan belum di tempatnya? Sudah, namun masih krimis. Iya toh? Mbok ora dibalik-balik ngono lho. Sudah turun hujan belum? Sudah, urung deres. Iya toh? Iya. Nanti kita mudah-mudahan segera turunkan hujan, insyaallah. Kita berdoa nanti terakhir. Baik, kita lanjut pembahasan tafsir Yasin ayat 12. Masih tentang amalan yang nanti tersisa walau sudah meninggal dunia. Ini kemarin materi tentang tiang sepuh sudah kita bahas di pantai sepanjang. Iya tak? Apa saja? Tambah usia, enggak tambah ngeyelan. Nah, itu bahasa bebasnya. Iya, tambah ibadah toh, orang ngeyelan. Kemarin sudah saya singgung kan? Itu bahasa bebasnya itu. Tambah umur, enggak tambah ngeyel. Iya toh ibu-ibu? Orang tambah maksiat, terus ibadahnya tambah rajin, ngajinya tambah semangat gitu. Umur boleh tua namun jangan lupa umur tua wis ubanan gayane ora kaya cah nom. Semangate ora apa-apa namun gayane kaya cah nom ora mikir umur. Semangate ora apa-apa. Wes tobat orang ngerokok meneh. Sekarang kita bahas satu amalan. Ini masih tersisa lagi walaupun sudah meninggal dunia. Namun kalau kita jadi pelopor dalam kebaikan atau disebut sunnah hasanah. Nanti kita akan lihat pengertiannya Ji. Dan ceritanya sunnah hasanah itu gimana. Nanti ada penjelasan juga saking Imam Nawawi. Apa yang dimaksud sunnah hasanah? Nanti Imam Nawawi akan jelaskan pengertiannya. Mudah-mudahan kita bisa amalkan ini satu amalan, yaitu nomor 3 tentang yang masih tersisa walau sudah meninggal dunia. Baca ayatnya dulu, monggo silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, Lauhul Mahfuz. Segala sesuatu kita kumpulkan dalam kitab induk yang nyata yaitu Lauhul Mahfuz. Disebutkan di situ wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami catat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Sekarang kita lihat yang nomor 3, namanya sunnah hasanah. Dibaca. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nah, langsung artinya. Kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari.
Lalu datanglah satu kaum yang bertelanjang kaki, bertelanjang dada, berpakaian kulit domba yang sobek-sobek atau hanya mengenakan pakaian luar dengan menyandang pedang. Umumnya mereka dari kabilah Mudhar atau seluruhnya dari Mudhar. Lalu wajah Rasulullah SAW berubah ketika melihat kefakiran mereka. Beliau masuk kemudian keluar dan memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Lalu Bilal mengumandangkan azan dan iqamah. Kemudian beliau sholat. Setelah sholat beliau berkhutbah seraya membaca ayat, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." Lihat di sini tentang hadis Jabir. Kunna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sadrin nahar. Kami pernah bersama Rasulullah SAW di pagi hari. Faja'ahu qaumun. Ada suatu kaum datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khufatun, enggak pakai sendal. Uratun, telanjang dada. Mujtaba an-nimar, ya, dan berpakaian kulit domba. Tahu kulit domba ya? Namun kulit domba itu sifatnya lebih tipis. Dan pakaian ini sobek. Awil aba mutaqallidi as-suyuf, atau hanya mengenakan pakaian luar dengan menyandang pedang. Ammatuhum min Mudhar. Mereka itu sebagian besarnya dari Mudhar. Bal kulluhum min Mudhar. Ada yang katakan semuanya dari Mudhar, nama suku. Fata'ammara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lima ra'a bihi minal faqah. Wajah Rasulullah SAW kemudian berubah karena beliau melihat kefakiran dari mereka, kok miskin sekali. Fadakhala summa kharaja, kemudian beliau masuk kemudian keluar lagi. Fa amara Bilalan, lantas perintahkan Bilal. Fa adzana wa aqama, lantas kumandang adzan dan iqamah. Fa shalla summa khataba, lantas dia itu sholat, kemudian beliau menyampaikan khutbah, lantas membacakan firman Allah, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari yang satu. Awalnya kita dari Nabi Adam, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Ada istri Adam di situ, Hawa. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak, punya keturunan yang banyak setelah itu. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Terus ayat berikutnya lagi. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihat, hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ghad itu esok. Wattaqallah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu khabir, Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, Rasul sampaikan ayat ini ketika khutbah. Dan ini biasanya khotib Jumat baca ketika khutbah. Bahkan di antara rukun khutbah harus ada ayat Quran yang dibaca. Berapa rukun khutbah Jumat?
Bapak-bapak. Apa? 1. Niat apa? Salam. Ora ya. Memuji Allah. Waduh ini wah ini padahal biasa khotib ya rukun wae ora hafal kuwi lho. Sok lali. Apa 1 apa rukun khutbah? Muji Allah. Alhamdulillah. 2, selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. 3, baca ayat tadi. 4, nasihat takwa, baca ayat. Ya, nasihat takwa, baca ayat. Terus yang kelima, doa. Kalau tadi nasihat takwa itu nanti urutannya yang di 2 khutbah ya. Alhamdulillah, pujian pada Allah, terus sholawat, terus nasihat takwa. Ini 3 ini dibaca pada 2 khutbah. Kemudian yang keempat itu baca ayat Al-Quran di antara 2 khutbah. Terus yang kelima baru apa? Doa. Doa di khutbah yang kedua. 5 ini kalau dalam mazhab Syafi'i bahasa Arab. Isi khutbah pakai bahasa Indonesia nggak masalah. Yang penting 5 ini pakai bahasa Arab. Ikuti aja sudah, biar nanti nggak ada yang protes. Soalnya kalau ada yang paham nanti jenengan diprotes nanti. Ini imamnya ini nggak baca sholawat ya. Maksudnya karena kamu nggak baca sholawat pakai bahasa Arab. Kok ini imamnya ini nggak baca alhamdulillah ya? Ya karena alhamdulillahnya nggak pakai bahasa Arab. Nggak boleh terjemahin langsung. Jadi dia pakai bahasa Arab dulu. Baru nanti isi khutbah dia sampaikan dengan bahasa dia. Itu caranya. 5 J. Nah 5 tadi diantaranya sini ada ayat yang dibaca. Kalau ayat ini sudah dibaca itu nasihat takwa ada. Kita sudah baca ayat Al-Quran. Nah terus diceritakan di sini ada seseorang. Ada seseorang yang telah bersedekah dengan dinar, dirham, pakaian 1 sok kurmanya sampai beliau berkata walaupun separuh kurma. Nah ini untuk bantu orang miskin tadi ya. Ada yang sudah sedekah dengan apa? Dinar, dirham, pakaian 1 sok kurma. Sampai Rasul katakan sudahlah sedekah saja walaupun dengan setengah kurma. Ayo sedekah saja walaupun dengan setengah kurma. Terus Jarir berkata, lalu seorang dari Ansor datang membawa sebanyak surah. Hampir-hampir telapak tangannya tidak mampu memegangnya, bahkan tidak mampu. Jarir berkata, kemudian berturut-turut orang memberi sampai aku melihat makanan dan pakaian seperti 2 bukit. Sampai aku melihat wajah Rasulullah SAW bersinar seperti emas. Lalu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang yang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya, dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Sebaliknya, barang siapa melakukan suatu amalan kejelekan lalu diamalkan oleh seorang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa semisal dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Barang siapa melakukan suatu amalan kebaikan, jadi pelopor kebaikan, sanna sunatan itu pelopor kebaikan, lantas diamalkan oleh orang sesudahnya, berarti ada yang niru, ada yang contoh, ada yang mencontoh, ada yang mengikuti dari orang yang melakukan pertama tadi, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya. Jadi dia dapat ganjaran, orang yang ikut di belakang dia juga tetap dapat ganjaran. Dan dia dapat pahala dari orang ini tanpa mengurangi pahala orang itu sedikit pun juga. Sebaliknya, barang siapa melakukan suatu amalan kejelekan, yaitu sunnatan sayyi'atan, dia menjadi contoh jelek, lantas yang lain mengikuti sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa semisal dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun juga. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini bisa lakukan tuh dari dalam rumah loh kayak begini. Bisa kebaikannya dari dalam rumah, bisa kejelekannya juga dari dalam rumah. Bapaknya rajin sholat, anaknya sholat juga. Ngikuti siapa? Bapaknya. Berarti bapaknya telah sanna sunnatan hasanatan,
telah menjadi pelopor kebaikan. Sebaliknya, jadi contoh jelek, bapaknya merokok, anaknya, iya tak? Yang kemarin saya sebut itu like father like son itu bahasa Inggris. Apa itu artinya? Buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya tak? Nggak jauh-jauh. Bapaknya tiap pagi narik rokok terus. Anaknya niru nggak nanti? Niru nggak? Bisa niru nggak? Pak, engkau ora jawab nih bapak-bapak lagi. Bisa nggak? Nah, kui. Berarti siapa yang jadi pelopor? Bapak. Kan nggak mungkin dari ibunya kasih contoh kayak gitu. Kacang nurut. Oh, itu bahasa Jawa nih kui. Oh. Itu betul Pak Parja, betul itu. Baru kali ini betul dia. Itu sama tadi, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sama itu. Oh. Iya. Yes. Saya sudah dapat kosakata berarti. Nah, sekarang kalau anak niru berarti bapaknya ikut dapat dosa. Iya Pak? Sebagaimana tadi kalau misalnya bapaknya rajin sholat, anaknya niru rajin sholat, berarti bapaknya dapat ganjaran nanti dari anaknya, nanti dia dapat itu karena anaknya nyontoh. Ada apa itu ibu berdua? Oh, trafo. Wes konsen lagi, wes. Ayo ibu-ibu bukan PLN, biar aja nanti PLN nanti yang ngurus. Rasa nambah-nambah omongan. Ligu Bu, nanti gampang itu. Di sini keadaan listriknya memang karena kebutuhannya banyak, memang nggak kuat nih. Kayaknya harus bangun PLN sendiri di sini. Memang ada masalah terus di situ, nggak kuat dari sisi kabelnya atau apa ya. Sudah ibu-ibu duduk ibu-ibu. Nah, wes konsen. Ora kabur loh ibu-ibu. Nanti ikut itu sampai tanya jawabnya rampung. Iki urung tanya jawab, wae ono sek wis bubar loh itu. Ibu-ibu. Nengisor ke biasanya wis kabur itu pas lagi tanya jawab loh itu. Supirnya saya nggak akan suruh pulang nanti itu. Terus baca perkataan Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim menjelaskan tentang hadis ini, tentang hadis di atas. Di dalamnya jadi dalil untuk menjadi pendahulu dan pelopor amalan baik. Hadis ini juga jadi peringatan akan bahayanya membuat suatu kebatilan dan perbuatan jelek yang tidak ada contoh sebelumnya. Lihat, fihi al-hasu 'alal ibtida'i bil khairat wa sanna sunnanal hasanat wa tahdhir min iktira'il abatil wal mustaqbahat. Ini adalah jadi dalil untuk menjadi pendahulu dan pelopor amalan baik. Hadis ini juga jadi peringatan akan bahayanya membuat suatu kebatilan dan perbuatan jelek yang tidak ada contoh sebelumnya, alias amalan bid'ah. Misalnya, dia yang pertama kali ngajak ngaji, terus tetangga-tetangganya pada ngikut. Ya kan, jamaahnya pada ngikut. Jadi pelopor kebaikan di situ, dia dapat pahala. Kemudian orang-orang yang mengikutinya juga dapat pahala. Dia dapat pahala juga dari orang yang ngikut tadi. Sama kalau jadi pelopor dalam keburukan.
Terus berarti jangan sampai memberi contoh. Berarti jangan sampai memberi contoh kebatilan sebagaimana diingatkan dalam ayat. Ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. Nah, lihat, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladina yudillunahum bighairi ilm. Ala sa'a ma yazirun. Tadi disebutkan ucapan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan. Berarti ada orang yang menyesatkan orang lain yang tidak mengetahui sedikit pun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah amat buruklah dosa yang mereka pikul itu. Maka bisa jadi seorang itu menyesatkan orang lain tanpa dia sengaja juga bisa. Seperti orang tua nggak sadar, akhirnya anaknya niru orang tua. Akhirnya anak ikut salah gara-gara dapat contoh dari orang tua yang salah. Bisa jadi juga orang biasa bisa beri contoh. Misalnya, ini nggak usah jadi dai ini. Jadi Pak Supir. Pak apa? Supir. Kalau supirnya itu bawa mobil, pas jam sholat berhenti. Ngajak apa? Sholat. Dapat pahala nggak Pak Supir tadi? Dapat. Namun cari supir kayak gini sulit sekali. Iya toh? Saya tuh kalau ini supir-supir ini belum semua ngaji nih di sini, datang sini, cuma nongkrong di luar aja itu biasanya tuh. Ada supir yang ikut ngaji? Mana coba? Ada Pak supir yang ikut ngaji? Mana supir mobil cilik? Saya supir bis. Ada yang ikut ngaji? Bawah. Nah. Sebagian itu 90% mungkin orang. Iya toh? Kalau mau dirinci dosa-dosa supir itu banyak sekali nih supir-supir gitu. Tak rinci apa piye? Wis main kesinggung ora apa-apa, main ngaji. Saya pertama orang ngaji. Iya toh? Nggur nganter berarti. Yang kedua, ora sholat. Iya toh? Yang ketiga, pipis sembarangan. Iya, aku wis ngerti kok supir-supir gue. Yang keempat, milih-milih penumpang yang dekat dia di depan. Milih sing rom, sing ayu. Sing elek neng buri, mbah, kowe neng buri wae mbah. Iki sik nom wae iki sik ngarep iki. Iya ta? Sapa meneh ya? Wes nah. Enggak, ini saya itu mau bikin rencana mau ngundang supir-supir ini untuk ngaji khusus mereka saja nanti itu. Terus dikasih apa sogok apa gitulah main ngaji gitu loh. Kasih bantuan itu. Iya dah, khusus. Saya gigi orang saya biasa ngaji. Hah? Iya, makanya mereka nggak bawa penumpang, cuma bawa bis saja, nanti kita bayar bisnya gitu loh. Khusus ngaji aja. Ya, bukan datang untuk cari penumpang. Penumpang nggak usah dia bawa, nanti kita ganti bisnya itu tadi biayanya itu. Terus konvoy kemana gitu, tempatnya ngaji di mana gitu. Iya tah, mape tah. Kalau supirnya bagus itu kan dapat pahala, dia juga jamaah enak-enak saja kan. Cuma pas jam sholat maghrib, jenengan lagi pergi ke Jogja itu jenguk orang sakit, kan enak saja berhenti kan. Oh dia berhenti kan jamaah jadi enak juga. Alhamdulillah supirnya bagus sekali. Iya tah. Sholat dia berhenti, wah enak kita. Coba kalau nggak berhenti coba, waduh ini Pak supirnya kepiye ya, Pak supirnya ya.
Islam kok KTP kok nganggo pecis nang ora salat ono kok. Iya toh? Sekarang kalau kajian malam Minggu sebelah tablik akbar itu soal sampai 500 kendaraan loh itu. Kalau sendiri kajian mereka kan dapat hidayah semuanya itu. Apalagi sebagian ada yang punya masalah dengan istri, ada yang selingkuh. Ya, pasti ada masalah-masalah itu. Tinggal ngaji aja, kurangnya itu ngaji. Dan rata-rata mereka itu ada yang rata-rata itu ekonomi menengah ke bawah itu. Punya masalah-masalah banyak sekali. Itu nanti jenengan beritahu itu Pak supirnya itu. Setuju apa mboten niki? Ya, supirnya jadi baik juga, cuma jangan nganter aja. Ngaji di sini gitu loh. Dia dapat ilmu juga. Betul nggak? Betul. Bawa supir? Enggak. Oh enggak. Sendiri saya. Jamaah berarti? Ya, jamaah. Ada. Tapi supir saya ngaji kok. Supirnya ngaji? Ngaji itu belakang. Oh. Ya. Iya, baik ya, soleh berarti supirnya ya. Alhamdulillah. Gitu nji. Terus lihat, ini dosa pembunuhan dari anak Adam itu bisa jadi pelopor kejelekan ini. Kena terus dosanya. Coba lihat hadis dari Ibnu Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah ada satu jiwa yang dibunuh secara zalim kecuali anak Adam yang pertama menanggung sebagian dari darahnya, karena dia adalah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan di muka bumi ini. Karena dia adalah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan. Berarti contoh toh, pelopor toh, maka dapat dosa kayak gini terus. Karena jadi pelopor, jadi yang beri contoh pertama kali, maka kena dosa terus. Terus selesai berarti ya. Maka kalau kejelekan jangan sampai beri contoh pada orang lain. Kalau mau jadi pelopor dalam kebaikan, ngajak orang sholat, ngajak orang ngaji. Sama juga di rumah kayak gitu. Suami tahu ilmu, lihat istrinya belum pakai jilbab, disuruh pakai jilbab. Orang gelem, ganti. Orang ganti pak, dibereskan. Ganti jilbabnya, paling jilbabnya elek kuwi pak. Ara ganti anyar emangnya jenengan payu meneh ta pak? Itu. Jadi istrinya dididik. Sama juga anak juga demikian. Jadi pelopor dalam kebaikan. Ini kalau amalan ini ada sampai meninggal dunia, pahala terus ngalir karena kita jadi pelopor dalam kebaikan. Bahayanya kalau jadi pelopor kejelekan. Mau terserah itu amalan syirik kek, mau amalan bid'ah kek, mau dosa besar. Wah, itu kalau dia jadi contoh, wah bapaknya jadi pelopor kejelekan pertama kali di dusunnya. Yang hidupkan kejelekan ini siapa? Wah bapak itu. Diwariskan turun temurun. Itu ngalir terus itu. Ngalir apa? Dosa ke dia. Kalau dia masih hidup, dia tobat, alhamdulillah. Yang penting dia ngakui dia tobat, dia salah, dia ngajak jamaahnya lagi. Bapak ibu-ibu saya salah, yang ini gak usah diikuti lagi. Gitu jelaskan. Biar berhenti tadi. Untuk dosa jariahnya tadi berhenti. Nggak ngalir. Nah, kalau belum tobat ngalir terus, apalagi dikasih contoh terus, dia yang hidupkan terus. Mesin diesel itu pak, ganti genset. Apa dikira apa bukannya? Helikopter paling. Demikian. Ini belum tak tutup loh ini. Ibu-ibu, urung entuk bubar. Tak tahan sik iki.
Kita harusnya berdoa ini ya, biar Allah segera turunkan hujan deras ya. Iya toh Pak? Iya enggak ibu-ibu? Pengen hujan deras apa rintek-rintek wae? Deras ya. Mudah-mudahan pas pulang nanti langsung hujan deras semuanya itu. Basah kuyup ora apa-apa wae. Biar dapat anugerah hujan. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subulal salam wa najina minaz zulumati ilan nur. Wajannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dzurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika musnina bi 'alaik qabilina la wa timah 'alaina. Ya Allah ya Rabb kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, segala dosa-dosa kedua orang tua kami, segala dosa kaum muslimin laki-laki maupun perempuan, dosa-dosa syirik, dosa-dosa kebid'ahan, dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil yang kami perbuat. Maafkanlah kesalahan-kesalahan kami dan terimalah tobat-tobat kami. Ya Allah Rabb kami terjerumus dalam banyak dosa. Barangkali dengan dosa yang kami yang menumpuk, yang semakin banyak Engkau tidak ridha untuk diturunkannya hujan. Maka detik ini juga ya Allah ampunilah kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kami. Dengan kami bertobat, mugi-mugi ya Allah Engkau turunkan hujan yang deras, hujan yang penuh berkah, hujan yang penuh manfaat bagi kami semuanya. Suburkanlah tanah-tanah kami, suburkanlah tanaman-tanaman kami, suburkanlah hasil-hasil tani kami, dan makmurkanlah hasil ternak kami, dan makmurkanlah negeri-negeri kami yang ada di Gunung Kidul. Ya Allah kami sangat menanti hujan yang turun dengan deras berhari-hari. Kami sangat rindu dengan goisan mubarakan, hujan yang deras yang turun untuk menyuburkan tanah-tanah kami. Allahumma agisna goisan mubaraka, Allahumma agisna goisan mubaraka, Allahumma agisna goisan mubaraka. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi Allah segera turunkan hujan deras pada kita sekalian yang penuh berkah. Kita sekalian tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.